Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali bersama saya Julius Kurniawan Kristianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman dan sakit semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Dikarenakan saat ini saya berada di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dan tentunya masih masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua wujud bangunan stasiun Tanjung Sari yang masih tersisa di lintas Ranca Ekek Tanjung Sari ini teman-teman. Seperti biasa saya akan membalik kamera saya ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan di perkampungan warga di Kecamatan Tanjung Sari ini. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya, setelah saya membalik kamera saya dari kamera depan menuju ke kamera belakang, beginilah suasana siang hari di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Suasana di sini sangat cerah sekali dan ditambah lagi sejuk sekali, teman-teman. Ini secara otomatis membuat hati saya ikutan sejuk dalam menyajikan konten yang berguna bagi penonton setia channel YouTube ini mengenai jejak sejarah kereta api Ranca Ekek Tanjung Sari, teman-teman, yang dahulu dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Stadspoorwegen pada tahun 1917 itu mulai dibangun dan selesai rampung tuntas dari stasiun Ranca Ekek menuju ke arah stasiun Tanjung Sari itu pada tahun 1921 sekaligus diresmikan oleh Stadspoorwegen pada tahun tersebut, teman-teman. Nah, di Kecamatan Tanjung Sari, meskipun sudah lama sekali dinonaktifkan jalur kereta api ini, puji Tuhan masih tersisa wujud bangunan dari stasiun Tanjung Sari, teman-teman. Jadi saya tak sia-sia berkunjung di sini jauh-jauh dari kediaman saya, Babat Lamongan, Jawa Timur. Perjalanan begitu panjang dan cukup melelahkan, tapi rasa lelah dari perjalanan itu, teman-teman, sudah hilang karena di sini saya bisa melihat wujud bangunan bersejarah yang masih tersisa di tempat ini, yakni Stasiun Tanjung Sari. Inilah Stasiun Tanjung Sari yang digunakan oleh warga setempat sebagai Gedung Juang 45 Tanjung Sari, teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Ya, lebih baik dimanfaatkan daripada tidak dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan kan bisa terawat gitu bangunan yang bersejarah di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini, teman-teman. Nah, latar belakang pembangunan jalur kereta api dari Ranca Ekek Kabupaten Bandung menuju ke arah Tanjung Sari sepanjang 11,2 km itu dilatar belakangi karena wilayah Kecamatan Tanjung Sari ini sudah masuk di Kabupaten Sumedang. Maka secara otomatis jalur kereta api yang dibangun oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Stadspoorwegen itu dipergunakan untuk mengangkut hasil perkebunan milik warga di Kabupaten Sumedang, mengingat di Jatinagor itu terdapat perkebunan karet dan teh. Serta di daerah Tanjung Sari ini juga terdapat perkebunan juga dan cukup subur. Saya berkunjung di sini itu tanamannya itu subur banget, teman-teman. Senang sekali melihat hijaunya pepohonan yang ada di sini tuh, senang sekali itu loh.
Dan juga selain untuk mengangkut hasil perkebunan di Kabupaten Sumedang menuju ke arah Kota Bandung, dan kemudian berlanjut sampai ke Kota Jakarta, dan kemudian hasil perkebunan itu dikirim, diekspor ke seluruh penjuru dunia, jalur kereta api Ranca Ekek Tanjung Sari dahulu juga dipergunakan untuk memperkuat pertahanan militer. Mengingat selain di Kota Bandung, teman-teman, di Kabupaten Sumedang itu juga sama-sama merupakan basis militer di Jawa Barat. Jadi untuk mempermudah para tentara pada saat itu, teman-teman, ke Kota Bandung, kalau pakai jalur darat itu kan agak lama dikit. Nah, untuk mempermudah dan mempercepat, maka dibangunlah jalur kereta api dari Ranca Ekek menuju ke Tanjung Sari. Nah, saya kan tadi kan mengatakan bahwa Gedung Juang 45 Tanjung Sari itu merupakan bekas dari stasiun Tanjung Sari. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya papan di samping Gedung Juang Tanjung Sari ini, teman-teman. Nah, di samping itu ada tulisannya Tanjung Sari. Ya, kotak ini Tanjung Sari masih menggunakan ejaan lama dengan ketinggian 855 meter di atas permukaan laut, dan ini merupakan bukti otentik mengenai stasiun Tanjung Sari ini, teman-teman. Kalau ada kotak seperti ini dan ada tulisannya Tanjung Sari plus 855, sudah tentu bahwasanya dahulu betul bangunan ini merupakan stasiun kereta api, teman-teman. Lah, dahulu dari Tanjung Sari, Stadspolwegen itu hendak menghubungkan jalur kereta api dari Tanjung Sari menuju ke arah Kota Sumedang. Jalurnya itu nanti melalui di daerah Citali, namun gagal terbangun dan gagal tersambung sampai ke arah Kota Sumedang dikarenakan depresi besar, The Great Depression, atau lebih dikenal krisis ekonomi pada saat Perang Dunia Pertama meletus, yakni pada sekitar tahun 1930-an, mengakibatkan keuangan negara Hindia Belanda dan berdampak pula pada keuangan perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Stadspolwegen itu agak menipis karena krisis kan. Nah, makanya jalur kereta api dari Tanjung Sari menuju ke arah Kota Sumedang itu gagal dibangun, dan hanya menyisakan calon jembatan kereta api di daerah Tudung Hidiung saja, teman-teman. Tanggul Hidiung itu yang terletak 4 km arah ke timur dari stasiun Tanjung Sari ini, teman-teman. Jadi secara otomatis stasiun Tanjung Sari ini yang sekarang jadi Gedung Juang 45 Tanjung Sari ini sebagai titik terminus jalur kereta api Ranca Ekek Tanjung Sari, teman-teman. Kalau kita mengarah ke arah barat lurus itu tembus ke Jatinangor dan kemudian berakhir di stasiun Ranca Ekek. Namun sayangnya pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia. Ketika Jepang masuk ke Indonesia untuk menjajah Indonesia pada saat itu, teman-teman, maka Jepang kan butuh pemasukan. Nah, Jepang itu butuh pemasukan. Nah, pemasukannya adalah apa? Ya, mengeksploitasi hasil kekayaan bangsa Indonesia tercinta kita. Salah satunya ya batu bara.
Nah, batu bara itu adanya di Muaro Pekanbaru. Makanya jalur kereta api dari Ranca Ekek menuju ke Tanjung Sari dicabut oleh pekerja Romusa Jepang atas perintah dari pemerintah Jepang pada saat itu, teman-teman. Diperintahkan untuk cabut semua, nanti pindahkan ke Muaro Pekanbaru, dan sebagian lagi untuk pembangunan jalur kereta api Saketi Bayah yang ada di Banten. Dan sisanya untuk keperluan perang Asia Pasifik. Sayang dinonaktifkan, padahal kalau diaktifkan dan proyeknya itu berlanjut sampai ke arah Sumedang, kemungkinan bisa tembus sampai ke arah Palimanan. Palimanan nanti bisa tembus lagi ke Cirebon. Namun gagal, teman-teman, ya, gara-gara krisis ekonomi pada saat itu. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video review singkat mengenai sejarah stasiun Tanjung Sari yang barusan saya kunjungi pada hari ini. Ataupun salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kiranya konten persembahan dari saya ini dapat memberkati kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Pesan dari saya, tetap terus semangat setiap saat, tetap terus senantiasa berdoa kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita, karena berdoa ialah salah satu cara penghubung diri kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Tetap terus cintailah negara Republik Indonesia ini, dikarenakan di negara Republik Indonesia ini kita ada, di negara Republik Indonesia tercinta kita dapat tumbuh berkembang, dan tentunya di negara Indonesia kita dapat berbahagia. Pada akhirnya saya Jurus Kristianto dari Stasiun Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.